Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Fadila, selaku moderator dari kelompok 1. Dengan anggota yang pertama, Nur Irsan, kedua, Venosha Galeri Valentin, ketiga, Siti Rahma, keempat, Aulia Fadila Nur, dan terakhir, Iska Warahmah. Kami di sini akan membawakan materi tentang epidemiologi deskriptif dengan beberapa pokok pembahasan. Pokok pembahasan pertama akan dibawakan oleh Iska Warahmah, kedua Aulia Fadila Nur, ketiga Venosha Galeri Valentin, keempat Siti Rahma, dan terakhir Nur Irsan. Saya persilakan kepada pembawa pokok pembahasan pertama, yaitu Iska Warahmah tentang epidemiologi. Terima kasih. Langsung saja, definisi epidemiologi. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu epi yang berarti di antara, demos yang berarti masyarakat, dan logos yang berarti kajian. Jadi, epidemiologi dapat kita artikan sebagai kajian tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Epidemiologi merupakan ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari tentang timbulnya penyakit atau masalah kesehatan yang menimpa masyarakat. Epidemiologi deskriptif adalah kajian yang dilakukan tanpa harus membuat suatu hipotesa khusus. Kajian ini sering dipakai pada kajian awal pada kemunculan penyakit baru, agar kita dapat memperoleh karakter penyakit, menghitung frekuensinya, dan menentukan bagaimana variasinya terkait dengan tingkat individu, tempat, dan waktu. Tujuan epidemiologi deskripsi. Yang pertama, untuk menggambarkan distribusi keadaan masalah kesehatan sehingga dapat dikelompokkan pada masyarakat yang paling banyak terserang penyakit. Yang kedua, untuk memperkirakan besarnya masalah kesehatan pada berbagai kelompok. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dugaan adanya faktor yang mungkin berhubungan terhadap masalah kesehatan atau menjadi dasar suatu formalitas hipotesis. Yang keempat, memberikan gambaran mengenai penyebaran, kecenderungan, riwayat alamiah penyakit, dan menjelaskan penyebab dari suatu penyakit. Yang kelima, meramalkan kejadian suatu penyakit serta mengendalikan penyebaran penyakit dan masalah kesehatan lainnya di masyarakat. Variabel manusia adalah karakteristik setiap individu dalam menghadapi kerentanan suatu penyakit. Di dalam variabel manusia terdapat berbagai faktor. Yang pertama adalah umur. Umur sangat mempengaruhi kemungkinan seseorang manusia untuk terpapar penyakit. Contohnya seperti pada anak-anak akan lebih rentan terkena penyakit flu, dan pada usia dewasa lebih rentan terkena penyakit akibat kerja karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan kerja. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini sangat berpengaruh karena banyak ditemukan penyakit yang hanya diderita oleh laki-laki atau perempuan, yang terutama berhubungan dengan alat reproduksi. Contohnya penyakit prostat hanya ditemukan di tubuh seorang laki-laki, sedangkan dan untuk seperti kanker serviks ataupun kanker payudara hanya ditemukan di tubuh perempuan. Yang selanjutnya adalah kelompok etnik. Kelompok etnik ini sangat didasarkan oleh perbedaan adat, kebiasaan hidup, keadaan sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Di dalam kelompok etnik ini terdapat 3 ras yang paling utama di dunia ini, yaitu ras kelompok kulit putih, ras kelompok kulit hitam, dan ras kelompok kulit coklat. Selanjutnya adalah agama. Agama ini sangat berpengaruh karena di setiap agama memiliki ajaran yang berbeda. Contohnya di agama Islam melarang untuk memakan babi karena mengandung banyak cacing-cacing di dalamnya, sehingga akan juga berpengaruh terhadap kesehatan seseorang yang memakan memakan daging tersebut. Selanjutnya ada juga terkadang di dalam agama tertentu melakukan ritual-ritual keagamaan yang berbeda-beda.
Dan selanjutnya ada struktur keluarga. Biasanya keluarga besar dengan sosial ekonomi yang rendah akan sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Contohnya seperti pada keluarga besar yang sosial ekonominya rendah akan tinggal dalam satu rumah yang sempit. Itu akan berpengaruh terhadap penyakit menular. Contohnya seperti apabila seseorang dalam keluarga tersebut terkena penyakit menular, maka keluarga yang lain akan lebih mudah terkena penyakit itu juga. Selanjutnya adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini sangat bergantung pada faktor lingkungan. Contohnya seperti faktor lingkungan yang mengandung bahan kimia, gas radiasi, gas beracun, benda fisik seperti bahan-bahan yang mudah menyebabkan kecelakaan. Ada juga tergantung dengan tingkat kesetresan pekerja tersebut. Apabila pekerja itu mudah terserang stres akan mengakibatkan hipertensi dan ulkus lambung. Selanjutnya adalah pendidikan, di mana pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara manusia tersebut untuk mencegah terjadinya suatu penyakit, karena semakin tinggi pendidikan akan semakin tinggi pula bagaimana dia tahu bagaimana cara mencegah suatu penyakit, karena dia akan lebih banyak mendapatkan informasi daripada manusia ataupun masyarakat yang berpendidikan lebih rendah. Nah, yang terakhir adalah penghasilan. Seseorang apabila dengan berpenghasilan rendah akan sangat susah untuk mendapatkan makanan yang mengandung gizi yang tercukupi, sehingga dia akan berpikir bahwa yang penting hari ini adalah makan, jadi tidak akan makan yang mengandung gizi. Selain itu, apabila penghasilannya rendah dan seseorang itu sakit, untuk membeli obat, dia akan kesusahan. Sekian, terima kasih. Variabel tempat. Jadi variabel tempat ini dia terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan biologis, lingkungan kimiawi dan fisik, dan lingkungan sosial. Jadi yang pertama kita masuk dulu pada variabel tempat. Jadi variabel tempat ini merupakan salah satu variabel penting dalam epidemiologi deskriptif karena pengetahuan tentang tempat atau lokasi kejadian luar biasa atau lokasi penyakit-penyakit endemis sangat dibutuhkan ketika melakukan penelitian dan mengetahui sebaran berbagai penyakit di suatu wilayah. Nah, jadi kejadian penyakit maupun gangguan kesehatan lainnya mempunyai kecenderungan ditemukan pada tempat-tempat tertentu. Contohnya seperti penyakit demam berdarah, dia lebih sering ditemukan di daerah perkotaan yang berpenduduknya padat. Dan hal ini erat hubungannya dengan sifat vektor dan lingkungan. Sedangkan penyakit leptospirosis lebih sering terjadi di daerah pertanian, terutama daerah pertanian yang bercampur dengan peternakan. Jadi dalam analisis epidemiologi, maka adanya perbedaan keadaan atau frekuensi penyakit dalam masyarakat berdasarkan tempat dapat timbul karena berbagai hal tertentu. Kemudian kita masuk pada lingkungan biologis. Jadi di lingkungan biologis ini merupakan gambaran tempat sebagai penyebab penyakit yang paling mudah dimengerti. Jadi cirinya ini iklim dan ekologi yang menentukan jenis flora dan fauna yang terdapat di tempat tersebut. Jadi ciri tersebut dapat mempengaruhi pola penyakit dengan melalui suhu, kelembapan, dan kondisi lain yang sesuai untuk hidupnya parasit penyebab penyakit yang hidup di luar tubuh manusia. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut ke lingkungan kimiawi dan lingkungan fisik. Nah, di sini sebagai lingkungan kimiawi, dia terdapat 2 jenis bahan kimia utama, yaitu ada air dan udara. Air merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit, seperti kandungan mineralnya yang terdapat yodium, fluor, tembaga, dan seng. Nah, kemudian kekurangan zat yodium ini dalam air dapat menimbulkan penyakit yang kita ketahui yaitu gondok endemis. Jadi lingkungan fisik yang berpengaruh terutama pada suhu udara di ketinggian suatu tempat mempengaruhi tekanan oksigen setempat. Nah, kemudian yang terakhir lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial ini, kemajuan kehidupan sosial di suatu lingkungan sosial
merupakan faktor penentu utama terhadap lingkungan biologi, kimiawi, fisik yang menimbulkan pemaparan terhadap penduduk. Kemudian lingkungan sosial ini merupakan penentu sifat dan jumlah fauna dan flora yang ada di lingkungan tersebut. Adanya reservoir serta faktor yang menyebarkan penyakit. Kemudian adanya pencemaran serta jenis dan tingkat pencemaran fisik dan kimiawi pada udara dan air. Dengan demikian, sifat kehidupan sosial masyarakat pada suatu daerah tertentu dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan yang berhubungan dengan status kesehatan dan pola penyakit setempat. Variabel waktu. Variabel waktu mempelajari hubungan antara waktu dan penyakit merupakan kebutuhan dasar dalam analisis epidemiologis. Oleh karena perubahan-perubahan penyakit menurut waktu menunjukkan adanya perubahan faktor-faktor etiologis. Melihat panjangnya waktu di mana terjadi perubahan angka kesakitan, maka dibedakan menjadi yang pertama yaitu perubahan dalam waktu singkat, yang kedua itu perubahan yang terjadi secara periodik, yang ketiga itu perubahan secara sekular. Nah, yang pertama perubahan dalam waktu singkat. Fluktuasi jangka pendek di mana perubahan angka kesakitan berlangsung beberapa jam, hari, minggu, dan bahkan bulan. Pola perubahan kesakitan ini terlihat pada epidemi, umpamanya epidemi keracunan makanan. Beberapa jam, epidemi influenza beberapa hari atau minggu. Fluktuasi jangka pendek atau epidemi ini memberikan petunjuk bahwa penderita terserang penyakit yang sama dalam waktu bersamaan atau hampir bersama. Waktu inkubasi rata-rata pendek. Yang kedua, perubahan yang terjadi secara periodik. Perubahan secara siklus di mana perubahan angka kesakitan terjadi secara berulang-ulang dengan antara beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun, dan seterusnya. Perubahan secara siklus ini didapatkan pada keadaan di mana timbulnya dan memuncaknya angka-angka kesakitan atau kematian terjadi berulang-ulang tiap beberapa bulan, tiap tahun, atau tiap beberapa tahun. Peristiwa semacam ini dapat terjadi baik pada penyakit infeksi maupun pada penyakit bukan infeksi. Perubahan secara sekular. Perubahan angka kesakitan yang berlangsung dalam periode waktu yang panjang, bertahun-tahun atau berpuluh tahun yang disebut sekular trends. Manfaat dari epidemi deskriptif itu sendiri yang pertama, memberikan masukan tentang pengolahan sumber daya dalam rangka perencanaan yang efisien. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bukti ilmiah, inferensi hubungan kasual atau sebab akibat. Yang ketiga yaitu meramalkan kejadian penyakit. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.